Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Juara, perkenalkan kami dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan S1 Akuntansi. Adapun topik pembahasan kita pada hari ini yaitu perkembangan teori akuntansi menurut buku Scudder dan Scott. Baik, terima kasih untuk materi pertama yaitu Financial Accounting Theory menurut buku Scott WR 2015. Adapun akuntansi ini mempunyai sejarah yang panjang, teman-teman. Perspektif ini dimulai dengan sistem pembukuan double entry yang mana muncul pada tahun 1494 dan ditulis oleh seorang biarawan matematika dari Italia yaitu Paciolo. Lalu pada tahun 1602 terdapat perusahaan pertama mulai menyusun konsep aset perusahaan gabungan yang mana ini mencakup kepemilikan permanen, lalu tanggung jawab dan transfer saham. Dengan demikian, akuntansi ini mengalami transisi dari sekedar pengendalian aktivitas perdagangan lalu menjadi sistem informasi bagi investor. Dalam Undang-Undang Perusahaan Inggris tahun 1844 memiliki konsep penyediaan neraca yang telah diaudit kepada pemegang saham. Memasuki abad ke-20 menjadi hal penting dalam sejarah akuntansi, terutama di Amerika Serikat yang mengalami pertumbuhan ekonomi pesat. Lalu Merino dan Neymar melaporkan beberapa praktik pasar sekuritas yang mana diteliti dalam kondisi menjelang pembentukan SEC. Lalu pada tahun 1909 pengenalan pajak penghasilan badan yang mana akan berdampak pada cara pendapatan yang diukur. Lalu pada tahun 1929 ini merupakan jatuhnya pasar saham dan kehancuran ekonomi yang mana mengakibatkan depresi besar dan membawa perubahan besar terhadap pembentukan Security and Exchange Commission pada tahun 1934 dengan tujuan utama untuk melindungi investor berbasis pengungkapan. Pada tahun 1940 menjadi momen penting bagi akuntansi biaya historis yang mana dijelaskan secara komprehensif dalam monograf terkenal Patton dan Littleton, yaitu pengantar standar akuntansi perusahaan. Lalu, dalam konsep alternatif harga, contohnya nilai guna dan nilai wajar. Puncak teori akuntansi ini terjadi juga pada tahun 1960 yang mana menghasilkan konsep pengambilan keputusan yang berguna. Itu pada tahun 2007 hingga dengan 2008 ada kejadian yang mana kerugian pasar yang sangat besar. Mungkin kita akan bahas di next slide selanjutnya, teman-teman. Baik, adapun kontrak yang efisien, yang mana terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu akuntansi nilai wajar yang muncul dari krisis pasar sekuritas. Hal ini telah memperkuat pandangan alternatif dalam pelaporan keuangan yakni pendekatan kontrak efisien. Lalu, poin kedua yaitu peran penting dalam membangun kepercayaan suatu bisnis. Terdapat pendapat bahwa kontrak perusahaan ini merupakan dasar utama informasi akuntansi dan laporan keuangan. Lalu, poin ketiga yaitu terdapat perbedaan antara pendekatan akuntansi. Maksudnya itu, berdasarkan nilai sekarang pada keandalan informasi akuntansi, perbedaan paling utama adalah terkait dengan peran konservatisme dalam pelaporan keuangan. Dalam konservatisme ini juga, kerugian yang belum terrealisasi diakui segera, sementara keuntungan ini diakui hanya setelah terwujud. Seperti itu, teman-teman. Lalu, ada poin terakhir yaitu pembuat standar dan penganut pandangan kontrak efisien mengakui konservatisme ini penting. Namun, ada perbedaan pendapat lainnya. Bagi pembuat standar konservatisme ini bisa menjadi alat untuk meringankan hukuman ketika perusahaan ini melaporkan kerugian yang besar. Namun, berbeda halnya dengan pendapat mengenai kontrak yang mana konservatisme ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kontrak pada investor apabila terjadi peringatan kesulitan keuangan.
Nah, di sini juga ada catatan tentang perilaku etis, yang mana jatuhnya Enron dan WorldCom meruntuhkan kepercayaan publik, memicu keraguan tentang membangun kembali kepercayaan pada laporan keuangan. Regulasi dibutuhkan, namun perilaku etis oleh akuntan dan auditor juga penting untuk dimiliki. Dalam hal ini, perilaku etis yang diperlukan agar dapat bertanggung jawab, lalu integritas menjadi dasar yang harus dimiliki, dengan harapan dapat bertindak jujur, memprioritaskan kepentingan publik, bersikap transparansi, perilaku kooperatif, dan reputasi yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Nah, teman-teman, terdapat juga standar akuntansi berbasis aturan versus berbasis prinsip, yang mana standar akuntansi ini berbasis aturan berfokus pada aturan akuntansi yang terperinci. Di sisi lain juga, standar akuntansi juga mendapat bersifat berprinsip atau lebih umum dan bergantung pada kebijaksanaan auditor profesional untuk memastikan penerapan yang tepat. Meskipun standar ini berbasis prinsip, namun tekanan dari regulator dan pemerintah itu dapat mempengaruhi pelaporan keuangan. Bahkan ketika kerangka konseptual yang kuat sudah ada, untuk menghindari tekanan ini, seorang auditor dan akuntan itu perlu mengambil pandangan jangka panjang atas tanggung jawab mereka, seperti itu. Nah, di sini juga terdapat kompleksitas informasi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan. Yang pertama yaitu kompleks dan penuh tantangan. Maksudnya itu lingkungan akuntansi kompleks dan penuh tantangan ini karena informasi akuntansi yang diberikan memiliki komoditas yang kuat dan penting. Dalam hal ini disebabkan tidak adanya konsep dan standar akuntansi yang sempurna. Lalu kedua, yaitu memiliki reaksi beragam terhadap informasi yang sama. Artinya, individu pasti memiliki reaksi beragam terhadap informasi yang sama, seperti halnya investor yang memilih penilaian aset berdasarkan nilai pemakaian atau nilai wajar. Lalu yang ketiga ada kompleksitas. Informasi akuntansi juga tidak hanya mempengaruhi keputusan individu, namun keputusan dapat berpengaruh pada cara kerja pasar sekuritas dan tenaga kerja manajerial, sehingga penting bagi efisiensi dan keadilan perekonomian. Dan yang terakhir yaitu akuntan memiliki kesadaran kritis terhadap pelaporan keuangan pada investor, manajer, dan perekonomian. Nah, teman-teman, terdapat juga peran penelitian akuntansi. Di sini teman-teman bisa lihat terdapat dua cara yang saling melengkapi dalam memandang peran penelitian. Yang pertama yaitu mempertimbangkan pendekatan terhadap penelitian dan praktek akuntansi. Pendekatan ini fokus pada pendekatan kegunaan keputusan yang mendasari kerangka konseptual agar mempermudah investor mendapatkan informasi sehingga dapat mengambil keputusan investasi yang baik. Prinsip pendekatan ini juga membantu mengevaluasi resiko dan imbal hasil dari investasi secara komprehensif. Lalu, cara kedua yaitu meningkatkan pemahaman atas lingkungan akuntansi. Maksudnya itu, penelitian fundamental membantu memecahkan konflik dalam akuntansi. Melalui teori agensi, dapat itu memahami peran manajer dan pelaporan keuangan dan pengaruh kompensasi eksekutif terhadap operasi perusahaan. Penelitian ini juga menghubungkan informasi akuntansi dengan praktik bisnis, lalu meningkatkan pemahaman tentang lingkungan akuntansi dan penerapan dalam suatu bisnis. Pentingnya asimetri informasi. Terdapat dua bentuk utama dari asimetri informasi yang perlu diatasi. Yang pertama yaitu seleksi merugikan. Adalah kondisi merugikan beberapa pihak seperti manajer dan individu lainnya memiliki lebih banyak informasi yang menguntungkan dibandingkan dengan investor atau pihak luar. Lalu yang kedua, bahaya moral adalah kondisi ketika salah satu pihak dalam hubungan kontraktual melakukan tindakan yang tidak diketahui oleh pihak lainnya. Adapun masalah fundamental keuangan teori akuntansi. Nah, ketidaksempurnaan konsep akuntansi ini menyebabkan perbedaan tujuan pengukuran laba bersih antara investor dan manajer. Laba bersih berguna bagi investor untuk mengendalikan seleksi buruk, sedangkan bagi manajer fokus pada motivasi dan kinerja perusahaan untuk mengendalikan moral hazard. Nah, beberapa kebijakan memerlukan keseimbangan antara kepentingan investor dan manajer. Informasi yang ideal bagi investor adalah keseimbangan antara relevansi dan kredibilitas.
informasi terkait kontribusi terhadap nilai finansial perusahaan, informasi yang dapat diandalkan tanpa prasangka dan manipulasi oleh manajer. Nah, teman-teman, dalam organisasi buku ini kita mungkin dapat menyimpulkan bahwa terdapat konteks ilmu ekonomi dan akuntansi atau kondisi ideal yang dijelaskan oleh Scott 2006 yang mengacu pada perekonomian yang bercirikan pasar yang lengkap dan sempurna tanpa asimetri, informasi atau hambatan terhadap efisiensi pasar. Nah, kondisi ini juga disebut dengan istilah best before, di mana penilaian aset dan liabilitas didasarkan berdasar pada nilai moneter atau ekspektasi arus kas masa depan. Meskipun kondisi ideal ini tidak sepenuhnya diwujudkan dalam praktik, mempelajarinya itu dapat membantu untuk memahami tantangan akuntansi secara lebih realistis. Lalu, auditor juga ini memainkan peran penting dalam menyediakan informasi yang relevan, andal, tepat waktu, dan berguna bagi investor. Dan pengguna laporan keuangan lainnya juga, standar akuntansi ini diperlukan untuk mengelola konflik kepentingan antara investor dan regulator. Baik, mungkin untuk pembahasan lebih lanjut akan dibahas oleh rekan saya. Kepada Devani, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkuman buku dari teori akuntansi keuangan karangan Schroeder. Pada tahun 8000 hingga 5000 sebelum Masehi itu ditemukannya tembikar-tembikar kecil yang digunakan untuk mencatat persediaan di Timur Tengah. Di setiap tembikar ini menggambarkan hal-hal tertentu seperti misalnya domba. Yang kedua ada 5000 hingga 3000 sebelum Masehi, yaitu Papyrus Zenon atau sebuah catatan milik Apollonius yang dicatat oleh sekretarisnya untuk mencatat aset pribadi milik Apollonius. Kemudian di tahun 1300 hingga 1500 Masehi adanya pengembangan sistem pembukuan pencatatan berganda atau double entry bookkeeping pada era Renaissance oleh orang Italia. Kemudian pada 1494 Pacioli menulis buku tentang matematika yang menjelaskan mengenai double entry bookkeeping dengan judul Summa de Arithmetica Geometrica Proportionalita. Pada tahun 1600 munculnya laporan laba rugi dan juga laporan posisi keuangan. Kemudian pada awal dan pertengahan abad ke-19 yang pertama ditemukannya pembukuan meluas menjadi akuntansi, dan yang kedua adanya evolusi Ventura menjadi korporasi. Dengan adanya korporasi ini maka pemegang saham belum tentu menjadi manajer perusahaan. Dan karena hal ini juga, para pihak eksternal membutuhkan informasi terkait dengan aktivitas keuangan perusahaan. Kemudian pada tahun 1845 adanya pendirian korporasi secara hukum di Inggris dan perancangan undang-undang untuk melindungi kepentingan para pemegang saham dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian pada tahun 1882 dan juga 1887 dibentuknya Institute of Accountants of New York dan American Association of Public Accountants. Organisasi ini dibentuk dengan tujuan untuk memperoleh pengakuan legal atas akuntansi publik. Kemudian pada tahun 1898 dibentuknya Industrial Commission, yaitu untuk menginvestigasi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan imigrasi, ketenagakerjaan, dan yang lain-lain. Kemudian pada akhir abad ke-19 dimulainya pergerakan yang progresif karena beredarnya spekulasi yang negatif di AS, yang dimana pasar sekuritas, saham yang digoreng, dan monopoli besar yang mengendalikan pembagian dalam sektor ekonominya. Kemudian pada tahun 1902 dan juga 1904 dibentuknya Federation of Societies of Public Accountants dan juga diselenggarakannya United States of International Congress of Accountants dan menghasilkan penggabungan antara AAPA dan juga Federation of Societies of Public Accountants menjadi American Association of Public Accountants. Kemudian pada tahun 1916 terjadi penggabungan antara AAPA dan juga COSOPA dan berubah menjadi AIA atau American Institute of Accountants. Kemudian mulai munculnya mata kuliah akuntansi di universitas-universitas.
Kemudian yang terakhir, dibentuknya American Association of the University Instructor in Accounting. Pada tahun 1929, pasar saham hancur, hingga terjadinya depresi besar atau Great Depression. Pada tahun 1930, adanya pertemuan antara New York Stock Exchange dan juga American Institute of Accountants. Tujuannya itu untuk membahas permasalahan yang berhubungan dengan kepentingan investor dan para akuntan dalam penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal. Kemudian pada tahun 1933 hingga 1935 disetujuinya Security Act dan juga Security Exchange Act. Kemudian American Association of University Instructor in Accounting berubah nama menjadi American Accounting Association. Pada tahun 1936, American Institute of Accountants bergabung dengan American Society of Certified Public Accountants. Pada tahun 1938, Ketua SEC memutuskan melalui Accounting Series Release ASR nomor 4 untuk memungkinkan prinsip-prinsip akuntansi diatur oleh sektor swasta. Tahun 1940, beberapa perusahaan melakukan lobby untuk menggunakan penyusutan biaya penggantian. Tahun 1954, Kongres menyetujui perubahan IRS Tax Code untuk adanya penyusutan yang dipercepat. Tahun 1957, Alvin R. Jennings selaku ketua ICPA meminta penyusunan kembali dan memperkuat proses terkait dengan penerapan standar AICPA. Pada tahun 1959, adanya respon dari AICPA dapat membantu mengurangi kelemahan dari CAP dengan membentuk Accounting Principal Board atau IPB. Pada tahun 1971, ditunjuknya 2 komite oleh Dewan Direksi AICPA. Yang pertama itu ada White Committee yang dipimpin oleh Francis White yang bertugas untuk mengkaji prinsip-prinsip akuntansi keuangan harus ditetapkan. Kemudian ada Trueblood Committee yang dipimpin oleh Robert Trueblood ditugaskan untuk menentukan tujuan laporan keuangannya. Pada tahun 1972, laporan yang diterbitkan oleh White Committee berisi mengenai penghapusan APB dan pendirian Financial Accounting Standard Boards. Kemudian ada misi Financial Accounting Standard Boards. Tujuan utama dari FASB ini adalah mengeluarkan dan meningkatkan standar akuntansi dan pelaporan keuangan dengan maksud memberikan panduan dan pengetahuan pada publik, termasuk penerbit laporan keuangan, auditor, serta pengguna informasi finansial. Misi yang pertama ialah meningkatkan manfaat dari laporan keuangan dengan fokus pada karakteristik utama seperti relevansi dan penyajian yang jujur, serta kualitas yang dapat dibandingkan dan konsisten. Yang kedua, memastikan bahwa standar yang ada mencerminkan perubahan dalam metode yang digunakan dalam operasi bisnis, serta perubahan dalam kondisi ekonomi. Yang ketiga, secara akurat mempertimbangkan semua area kekurangan yang dianggap penting dalam laporan keuangan yang bisa diperbaiki melalui proses penetapan standar. Yang keempat, mendorong adopsi standar akuntansi yang dapat dibandingkan secara internasional sembari meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Kemudian yang kelima, meningkatkan pemahaman umum tentang sifat dan tujuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Jenis-jenis pernyataan. Pada awalnya, Financial Accounting Standard Board mengeluarkan 2 jenis pernyataan, yakni pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi. Kemudian FASB menerapkan 2 set pernyataan baru, yaitu pernyataan konsep akuntansi keuangan dan buletin teknis. Pada tanggal 1 Juli 2009, FASB Accounting Standard Codification menjadi satu-satunya sumber untuk Generally Accepted Accounting Principle. Penerapan FASB ASC ini efektif untuk periode interim dan tahunan yang berakhir setelah tanggal 15 September 2009. Pada saat itu, semua pernyataan yang sebelumnya dikeluarkan oleh pembuat standar digantikan. FASB memiliki 3 tujuan utama dalam pengembangan kodifikasi ini. Yang pertama, mempermudah akses pengguna dengan menggabungkan seluruh GAAP AS yang memiliki otoritas ke dalam satu sumber yang terpusat. Yang kedua, memastikan bahwa isi yang dikodifikasi secara akurat mencerminkan GAAP AS yang memiliki otoritas sejak 1 Juli 2009.
3. Pembangunan sistem riset kodifikasi yang up to date untuk mengikuti hasil aktivitas pembentukan standar yang dirilis. Kemudian ada isu-isu yang muncul. Salah satu kritik awal terhadap FASB adalah ketidakmampuannya untuk memberikan panduan yang tepat waktu terkait masalah dan implementasi yang muncul dalam praktik. Pada tahun 1984, FASB ini merespon kritik ini dengan membentuk sebuah satuan kerja bernama Emerging Issues Task Force untuk membantu mengidentifikasi berbagai masalah yang perlu segera ditindaklanjuti. Yang kedua, memperluas cakupan dari FASB Technical Bulletin dalam upaya memberikan panduan yang lebih cepat dan untuk beragam permasalahan. Pembentukan AITV ini adalah tanggapan terhadap dua masalah yang saling bertentangan. Di satu sisi, para akuntan dihadapkan pada berbagai isu yang belum sepenuhnya dibahas dalam pernyataan-pernyataan akuntansi seperti swap suku bunga atau instrumen keuangan baru. Kemudian ada kelebihan standar. Salah satu masalah dalam sistem akuntansi pada FASB, SEC, dan juga ISPA adalah sistem ini terlalu sulit diterapkan pada usaha-usaha kecil. Permasalahan ini juga muncul ketika penerapan sistem akuntansi kelebihan standar yang dapat membebani para usaha kecil yang pendapatan maupun modalnya sedikit. Para akuntan pun menyarankan agar standar pencatatan dibuat terpisah antara perusahaan besar dan perusahaan kecil yang kemudian menghasilkan dua kelompok, yaitu kelompok bisnis yang tidak memperhatikan besarannya, dan yang kedua ialah kelompok yang untuk bisnis berskala besar, bisnis berskala kecil, dan industri tertentu. Kemudian ada penetapan standar sebagai proses politis. Seorang akademisi akuntansi yang berpengaruh mengungkapkan bahwa standar akuntansi adalah hasil dari tindakan politik, sebagaimana juga temuan logis dan empiris. Fenomena ini juga muncul karena berbagai pihak sangat tertarik dan dipengaruhi oleh perkembangan standar akuntansi. Dua contoh yang sangat penting dalam politisasi standar akuntansi adalah isu opsi saham karyawan dan pengakuan nilai wajar. Sampai awal tahun 1990-an, pemberian opsi saham pada eksekutif perusahaan telah menjadi hal umum. Kontroversi seputar nilai wajar juga sama kontroversialnya. Pada bulan September 2006, FASB mengeluarkan Statement of Financial Accounting. Kemudian ada konsekuensi ekonomi. Adanya tekanan yang semakin besar pada proses penetapan standar tidaklah mengherankan, karena standar akuntansi memiliki konsekuensi ekonomi yang paling penting. Konsekuensi ekonomi juga merujuk pada dampak laporan keuangan terhadap berbagai aspek dalam kehidupan ekonomi kita. Konsep ini juga menyoroti bahwa cara perusahaan menetapkan praktik akuntansi dapat mempengaruhi harga dan nilai sekuritas mereka. Akibatnya, pilihan metode akuntansi juga dapat berdampak pada pengambilan keputusan, bukan hanya mencerminkan hasil dari keputusan yang sudah diambil sebelumnya. Evolusi dari frasa prinsip-prinsip akuntansi berterima umum atau Generally Accepted Accounting Principle. Setelah pertemuan antara AICPA dan NUSA setelah Great Depression, revisi dilakukan pada sertifikat yang diberikan pada CPA. Paragraf opini awal yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah diperiksa dan dinilai akurat diubah dengan menyatakan bahwa laporan tersebut disajikan secara wajar, sesuai dengan GAAP. Ini berarti bahwa laporan keuangan dianggap wajar hanya jika sesuai dengan prinsip GAAP. Kemudian ada Financial Accounting Standard Board, Accounting Standard Codification. Selama 5 tahun terakhir ini, para profesional di bidang akuntansi menghadapi kesulitan mengelola banyak standar akuntansi dari berbagai lembaga pembuat standar. Pada tahun 2001, FASAC mengajukan FASB untuk memulai proyek penyederhanaan dan kodifikasi GAAP-AS. FASB memulai berbagai proyek sejak tahun 2002 dan mempercepatnya pada awal tahun 2004. Dewan Pengawasan FAF mendukung proyek ini pada September 2004 dan pada Juli 2009 FASB mengumumkan bahwa kodifikasi akan menjadi satu-satunya sumber otoritatif GAAP yang berlaku efektif setelah 5 September 2009. Konsepnya sederhana, yaitu menyusun ulang literatur GAAP-AS berdasarkan topik ke dalam satu kodifikasi otoratif dan memodifikasi proses penetapan standar agar lebih terfokus pada pembaruan kodifikasi tersebut. Kemudian ada peran etika dalam akuntansi.
Etika ini melibatkan jenis perilaku yang dianggap benar atau salah oleh masyarakat. Dalam konteks akuntansi, etika mengintegrasikan standar perilaku sosial dan standar perilaku yang secara khusus berlaku untuk profesi akuntan. Di lingkungan akuntan publik, etika telah menjadi semakin kompleks seiring dengan perkembangan transaksi bisnis yang semakin rumit, yang menghasilkan tantangan etika yang kompleks. Kode etik profesional yang dikeluarkan oleh AIISEPA juga telah mengalami perkembangan seiring waktu untuk mengatasi kompleksitas ini. Yang terakhir, International Accounting Standard. IASB adalah sebuah lembaga sektor swasta yang independen yang didirikan pada tahun 1973 dengan tujuan utama yaitu yang pertama, mengembangkan dan mengeluarkan standar-standar akuntansi yang mempertimbangkan kepentingan publik dalam penyajian laporan keuangan dan untuk mendorong penerimaan dan penerapannya secara global. Yang kedua, berusaha untuk meningkatkan dan mengharmonisasi regulasi standar akuntansi dan prosedur yang terkait dengan penyajian laporan keuangan. Yang kemudian tujuan ini bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mengharmonisasi berbagai aktivitas yang berlangsung di berbagai negara dan lembaga yang terlibat dalam pembuatan standar akuntansi ini. Standar-standar yang dikeluarkan oleh IASB juga memberikan landasan yang berguna bagi negara-negara yang berkembang yang ingin mengadopsi standar-standar akuntansi yang serupa. Terima kasih pada teman-teman yang telah menyaksikan video ini hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.